Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qultu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadhuka ihfadillaha yajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka ta'araf ila Allah fil rakhai ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'a sabra wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga dari bab muraqabah. Hadis yang ketiga dari bab muraqabah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu saat sahabat Abdullah bin Abbas ini sedang bergonceng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Goncengan di sini ada yang mengatakan di atas bighol atau ada yang mengatakan riwayat lain di atas itu bawahnya kuda itu apa? Himar. Apa? Keledai. Keledai. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sepupunya ini yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak laki, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, yaitu ihfadillah yahfadhuka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga kamu. Orang rajin ya. Belum mana orang itu. Ini. Kita kotak ya. Berwasak masuk ya, Pak. Raja itu satu kotak. Ini cek. Nah, sebelah. Kita kotak ngadep ke laut ya, coba. Ngadep ke coba lah. Ngadep ke laut aja. Ke laut aja. Pada bisa. Jadi pada satu saat
sahabat Abdullah ini sedang boncengan dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina. Ada di belakangnya Nabi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat Abdullah ini, wahai ghulam, saya akan mengajarimu beberapa kalimat, yaitu ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Artinya, jagalah Allah. Ini seakan-akan perumpamaan majas. Allah disuruh jaga. Allah kan yang maha menciptakan langit dan bumi dan seisinya, dan yang menciptakan kita. Ini Nabi Muhammad menyuruh sahabat Abdullah untuk menjaga Allah. Bagaimana ini? Artinya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Artinya jagalah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita diperintahkan sholat, ya sholat. Kita diperintahkan zakat, bagi yang berhak untuk melakukan zakat, ya zakat. Kita diperintahkan haji, bagi yang mampu yang mengerjakan haji. Itu yang rukun-rukun Islam. Yang rukun iman juga begitu. Bukan hanya itu, semuanya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, semuanya kita jaga. Artinya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, termasuk tanda-tanda orang bertakwa, kita kerjakan semua. Jika kita sudah menjaga seperti itu, maka Allah akan menjaga kita. Artinya Allah menjaga kita bagaimana? Allah akan menjaga kita dari kemelaratan. Allah akan menjaga kita dari kesulitan. Allah akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya yang mungkin akan menghadang kita. Jadi kalau kita sudah menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menjaga kita. Di sini di sarahnya, Allah akan menjaga diri kita dari diri kita itu dari mara bahaya, dari kerusakan, dari kecelakaan, sembarang budaya. Kalau kita bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, artinya menjaga syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari Al-Qur'an itu kita jaga. Kemudian Allah menjaga keluarga kita. Keluarga kita dijaga Allah dari mara bahaya dunia. Allah menjaga keluarga kita dari musibah sembarang. Dan Allah akan menjaga dunia kita dari kehancuran, dari kebinasaan, dan dari kebakaran atau mungkin itu ya. Dan Allah juga akan menjaga kita dari agama kita. Apalagi ketika akan meninggal. Ini puncak dari penjagaan Allah kepada kita. Jadi orang itu kalau dilihat dari tafsirnya ini, tafsir hadis ini, meskipun manusia itu umpamanya tidak punya wiritan sekalipun umpamanya, tapi apa yang diperintahkan oleh Allah itu dia jaga. Tapi wiritan termasuk perintahnya Allah ya. Wasbirullah dikarang kasih Allah termasuk perintahnya Allah. Kemudian pokoknya semuanya dijaga oleh kita. Artinya kita mengerjakan semuanya perintah Allah, maka diri kita, keluarga kita, dunia kita, agama kita semuanya akan dijaga oleh Allah SWT. Bahkan ketika kita meninggal, ketika kita akan nazah, akan dijaga oleh Allah. Artinya kita akan meninggal dengan husnul khotimah. Ini
sudah banyak kejadian. Kalau kita perinci satu persatu, banyak kejadian. Kalau tidak menjaga dari perintahnya Allah umpamanya menjaga sholat 5 waktu. Dan ini tidak menjaga perintahnya Allah, tidak menjaga sholat 5 waktu, maka Allah juga tidak menjaga orang itu. Bagaimana akhirnya? Ya kehidupannya akan melarat, akan sulit. Ini sudah terbukti. Orang yang tidak menjaga perintahnya Allah dalam hal mengerjakan sholat 5 waktu ini, dia sembelihkan, dia remehkan. Subuh kadang sholat, isya kadang tidak sholat, nak sholat, maka Allah juga akan tidak menjaga orang itu. Akhirnya kehidupannya sulit, cari ekonomi sulit. Orang seperti ini, karena apa? Karena tidak menjaga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang masalah sholat. Begitu juga dengan harta. Kalau kita berinci, tidak menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah, artinya dia tidak bersedekah. Suruh mengeluarkan zakat, tak zakat. Suruh bersedekah, tak sedekah. Dia tidak menjaga perintah Allah, maka Allah tidak akan menjaga hartanya. Artinya dia kalau sudah hartanya sudah binasa, hartanya sudah habis. Sebab apa? Dia tidak mengerjakan perintah Allah. Diceritakan di Yaman ini ada seorang habaib yang mana dia selalu menjaga perintah Allah. Dia itu mengirimkan harta benda untuk berdagang ke negara lain. Dapat beberapa minggu kemudian ada kabar bahwa hartanya itu tenggelam di atas di lautan. Hartanya tenggelam di lautan. Diberi kabarkan kepada Habib itu, "Beb, hartanya sampai tenggelam di laut." Tidak mungkin, katanya Habib itu. Bahwa ini kabar ini sudah tersebar kemana-mana. Tidak mungkin, katanya Habib. Bagaimana Habib kok bisa tahu? Tidak mungkin. Cobalah nanti lah, katanya Habib ini. Coba bagaimana Habib? Hartanya sampai itu sudah tenggelam ini di tengah laut. Badai besar, angin besar, kemasukan air, kapalnya tenggelam. Tidak mungkin, katanya Habib. Akhirnya setelah dapat beberapa bulan kemudian, rombongan itu kembali lagi ke negaranya, daerah Yaman, negara Yaman. Bagaimana? Ada? Oh iya Habib, betul katanya Habib. Bagaimana? Habib kok yakin harta dagangannya itu kok udah mengulakan zakat harta saya. Dan Allah sudah berfirman, barang siapa yang mengeluarkan zakat, dalam hadis itu Allah akan menjaga hartanya. Saya sudah mengeluarkan zakat. Tidak mungkin Allah Nabi Muhammad berbohong dalam sabdanya. Jadi saya mengeluarkan zakat, artinya Allah akan menjaga harta saya. Jadi saya yakin Allah akan menjaga harta saya. Gitu. Artinya akhirnya hartanya Habib itu benar-benar selamat. Meskipun kenyataannya katanya orang itu sudah tenggelam, tapi kenyataannya diselamatkan oleh Allah SWT. Ini artinya orang yang menjaga hak Allah, artinya menjaga hak Allah untuk mengeluarkan zakat, orang itu mengeluarkan zakat. Begitu juga dalam keluarganya dijaga, disuruh taat kepada agama, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Nabi, menjaga keluarganya, maka Allah akan menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita senangi. Dijaga dari perbuatan zina, dijaga dari perbuatan minuman khamr, dijaga dari perbuatan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kita menjaga keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi kalau orang itu menjaga dirinya dan keluarganya, maka Allah juga akan menjaga keluarganya. Kalau kita perinci satu persatu ini agak panjang ini. Sehingga ketika meninggal pun orang itu akan dijaga oleh Allah dari ketakutan yang setiap orang pasti akan takut, yaitu su'ul khotimah. Jadi orang itu kalau sudah menjaga syariat
perintah dari Allah, maka orang itu ketika meninggal pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin karena kekayaannya Allah itu kekayaan yang tiada tara, kekayaan yang mutlak, kekayaan yang tidak ada pinggirnya. Kalau manusia, kita meminta manusia masih ada batasnya. Tapi kalau Allah meminta kepada Allah tidak ada batasnya. Artinya kalau kita minta kepada manusia, manusia itu akan cepat bosan. Minta sekarang diberi, besok minta diberi lagi, besok minta besoknya diberi lagi. Tapi lama-kelamaan manusia itu akan bosan. Hari minta Andre gitu ya. Di etorai. Tapi kalau Allah itu semakin dimintai, maka semakin senang Allah ya. Semakin senang. Maka orang yang meminta kepada Allah, maka permintaannya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Asalkan permintaannya itu masuk akal ya. Permintaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau orang minta itu tidak sesuai dengan kehendaknya orang itu, tapi Allah memberi itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengabulkan sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena kalau orang itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginannya, takut-takut mungkin satu saat dia akan imannya lepas kalau langsung diberi ya. Takut takabur, takut sombong. Jadi diberi sedikit demi sedikit untuk menjaga imannya supaya tetap dalam dirinya. Jadi Allah itu maha mengetahui kapan doa itu akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa umat itu jika berkumpul pada satu tempat untuk memberi manfaat kepada kamu, maka itu tidak akan bisa memberi manfaat kecuali sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Jadi umpamanya seluruh dunia ini memberi manfaat kepada seseorang, maka tidak akan memberi manfaat kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ada seorang yang sakit, semua orang sedunia ini ingin menolong itu karena kehendaknya Allah lain. Maka meskipun sedunia ingin memberi manfaat kepada orang itu, kalau sudah waktunya mati ya mati ya. Contoh itu, contoh kecil ya, sebagian contoh. Seumpamanya sedunia ini ingin membahayakan seseorang, semuanya sedunia ingin membahayakan seseorang, tapi kehendaknya Allah lain, tidak akan berbahaya sedikit pun kepada orang itu, maka tidak akan berbahaya. Contoh, sedunia ini menyihir seseorang, sedunia berkumpul untuk menyihir seseorang, tapi Allah berkehendak tidak bermanfaat sihirnya sedunia ini, maka sedunia itu tidak akan bermanfaat sedikit pun untuk membahayakan kepada orang itu sedikit pun. Kenapa? Semuanya itu sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya qad kataballahu 'alaika rufi'atil aqlam. Semuanya itu sudah ditulis oleh Allah di zaman azali. Jadi artinya sebelum manusia terjadi, sebelum alam ini jadi, maka ketentuannya Allah itu sudah ada. Manusia ini akan menjadi orang yang beruntung, manusia ini akan menjadi orang celaka. Sebelum manusia diciptakan sudah ada. Ya, sebelum alam ini diciptakan, ketentuan itu sudah ada di zaman azali sudah. Saya singkat, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah itu ada di depannya kamu. Artinya kalau kita selalu menjaga Allah, artinya selalu menjaga perintah dari Allah, maka kita akan mendapatkan Allah selalu bersama kita. Allah akan selalu bersama kita. Artinya orang itu kalau sudah yakin kepada Allah, maka keyakinan itu semakin mendarah daging pada dirinya, sehingga dia tidak butuh kepada orang lain. Itu kalau sudah keyakinan sudah mendarah daging kepada seseorang. Ya. Contoh
orang itu tidak perlu diberi oleh orang lain. Cukup yang menjadi sandarannya hanya kepada Allah. Ini kalau keyakinan yang sudah mentok ya, keyakinan yang sudah full. Kalau sadar dirinya itu sudah tidak membutuhkan orang lain, keyakinan hanya kepada Allah, maka apa yang diberikan oleh orang lain itu tidak akan bermanfaat pada dirinya. Contoh, dia diberi orang dengan uang supaya dia bisa membangun ini, membangun itu. Karena keyakinannya sudah yakin kepada Allah, maka dia tidak butuh bantuan orang. Contohnya Habib Hussein yang dekat dengan kita. Keyakinannya Habib Hussein kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah top ya. Karena apa? Karena dirinya selalu mendekatkan diri kepada Allah, dipilih oleh Allah, sehingga keyakinannya sudah full puncak, tidak butuh kepada bantuan orang lain. Sehingga pemerintah mau menyogok Habib Hussein itu tidak bisa. Disogok dengan bangun sekolahnya akan dibangun, tidak mau Habib Hussein. Mau contohnya maksa, pemerintah itu maksa, akhirnya dibangunkan sekolah. Sekolah yang dibangunkan itu tidak sampai berapa tahun ambruk. Dibangun oleh pemerintah ambruk, padahal itu coran. Dan sekolah yang sudah dibangun oleh beliau sendiri, hasil dari kerja keras beliau sendiri, bertahun-tahun sampai sekarang tetap utuh. Itu kalau sudah keyakinan yang tidak mau bantuan orang. Kalau kita yang belum makomnya mungkin ya ada bantuan terima beri ya. Itu kalau sudah keyakinan yang sudah. Jadi kalau sudah benar menjaga perintah Allah, maka keyakinan itu akan merasuk, akan mendarah daging kepada seseorang. Ta'aruf ila Allah fi rafa' yahrifka fi syiddah. Kenalilah kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan melarat. Artinya, kalau kita keadaan senang kepada Allah, dalam keadaan senang, dalam sendirian atau bersama orang lain, itu tetap ingat kepada Allah. Alhamdulillah, engkau banyak makanan. Alhamdulillah, banyak uang. Dengan banyak uang, dia sedekah. Dengan banyak makanan, diberikan kepada orang lain. Itu kalau ingat, kita ingat kepada Allah. Nanti kalau kita kere, kita melarat, maka Allah akan ingat kepada kita. Artinya kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu ya. Kebanyakan orang itu kalau sudah mampu, kalau sudah kaya, banyak makanan itu Lupa. kikir, pelit, alias cempleng dalam. Kalau sudah orang yang pelit, kalau sudah orang yang kayak gitu. Tapi kalau orang yang banyak uang, dermawan, ketika dia melarat, ketika dia dalam kesulitan, maka pertolongan Allah akan datang kepada dirinya. Karena apa? Inna ma'al usri yusron. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kelapangan. Dari dalam setiap kesulitan pasti ada kelapangan. Wa'lam annama, ini satu hadis tapi sangat mendalam. Ma'aftaka lam yakun liyusibaka. Apa yang terjadi pada dirimu itu tidak akan membahayakan kamu. Apa yang terjadi pada diri kita, bahaya yang terjadi pada diri kita, baik itu musibah atau kecelakaan atau apapun yang terjadi pada kita, itu tidak akan memudaratkan kepada kita sendiri. Karena apa? Allah mengetahui kadar keimanan kita. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, sering baca kita baca itu, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammil alaina ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan timpakan kepada kita apa-apa yang kita tidak mampu. Artinya Allah menimpakan apa yang kepada kita itu mesti sesuai dengan kadar keimanan kita. Artinya kita mampu untuk menghadang atau melewati ujian yang sedang kita lewati. Nanti kita buat pertanyaan, bagaimana dengan rokok orang yang ngamuk? Bisa ditanyakan nanti. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam satu hadis ini, sedikit
Mungkin ada yang bertanya, monggo. Wallahu a'lam bishawab.